Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Di video kali ini Mimin bakalan bawain alur cerita episode 2 dari anime Danjo no Yonjo wa seri Susuru. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi berikut pembahasannya, and so let's go. Cerita dimulai dengan Yu yang agak kepikiran karena udah lama banget dia nggak ngobrol sama cewek lain selain Himari. Nggak lama kakaknya Yu yang bernama Sakura pun muncul dan berkomentar kalau Yu saat ini kelihatan capek banget. Dan karena Yu nggak pinter buat ngeles, sehingga Yu pun ngomong ke kakaknya kalau dia habis diminta benerin aksesoris dari cewek di sekolahnya. Dan menurut Sakura itu adalah hal yang bagus. Karena biasanya Yu cuma bikin aksesoris buat Himari doang. Tapi dengan tegas Sakura pun bilang bahwa desain aksesoris Yu itu terlalu aman dan dirasa modelnya gitu-gitu aja. Dan meski Yu bisa ngejual aksesorisnya dengan baik, tapi Yu masih belum punya pelanggan yang tetap karena Yu perlu sentuhan baru dalam desainnya. Selain itu, Sakura juga ngingetin Yu soal janji lamanya. Kalau sampai umur 30, Yu belum kunjung buka toko sendiri, dia harus warisin minimarket keluarga dan nikahin Himari. Waduh, makin tambah tekanan batin buat Yu. Dan saat berada di sekolah, Yu pun jadi kepikiran omongan kakaknya. Ternyata pelanggan tetap di toko online-nya memang cuma sedikit. Sementara itu, di sini Makishima merasa penasaran gimana awal mula Rin bisa kenal sama Yu. Tapi Rin yang biasanya jutek malah bilang, "Enggak kok, aku nggak ada apa-apa sama Yu." Tapi tujuan Makishima di sini adalah agar dirinya bisa ngebantu Rin bisa deketan sama Yu. Namun belum sempat bicara panjang lebar, Himari pun datang dan mereka pun ribut lagi kayak biasanya. Dan kedatangan Himari di sini ada urusan sama Rin karena ia mau ngomongin sesuatu sama Rin. Lalu selang beberapa saat, di momen Yu yang lagi nyiramin bunga, tiba-tiba Himari datang dan langsung memeluk Yu dari belakang. Himari pengen tahu apa yang dipikirkan Yu saat ini. Dan ternyata dia lagi kepikiran soal tema baru aksesoris dengan tema cinta yang menggebu-gebu dan juga keputusasaan ketika setelah patah hati. Himari pun setuju banget, soalnya tema romansa itu sangat cocok buat pasar para cewek. Tapi terus Yu pun di sini nanya, "Menurut kamu cinta itu kayak apa?" Lalu Himari jawab, mungkin kisu sama hal-hal yang ecchi." Waduh. Tapi Yu pun mengelak mentah-mentah perkataan Himari karena menurutnya yang dikatakan Himari itu cuma nafsunya saja. Lalu tiba-tiba Himari malah ganti topik dengan coba nebak-nebak tipe cewek ideal dari Yu. Apakah rambut panjang, hitam, atau beropai besar? Kayaknya kita tahu siapa cewek yang sedang dibahas Himari. Lalu tiba-tiba Himari coba tanya, "Yu, apakah kamu kepingin kisu sama Rin?" Lah, ini makin aneh arah obrolannya. Himari di sini malah ngajak Yu nyoba kisu bareng dirinya biar bisa ngerti gimana rasanya kisu. Tapi Yu pun lagi-lagi nolak karena menurut dia keinginan buat kisu itu harus datang dari cinta. Himari yang tahu pun di sini tetap ngegas, bahkan ngajak gandengan tangan dan nunjuk bibir sambil bilang, "Yu, kamu mau coba nggak?" Wah, emang gila nih cewek. Kalau masalah ginian terobos terus. Di sini Yu mikir Himari cuma bercanda, tapi dilihat mukanya yang memerah, kayaknya nggak sepenuhnya main-main. Tapi ya ini tuh Himari. Ternyata Himari benar-benar cuma bercanda dan malah ngetawain Yu yang tadi udah siap-siap kisu dengan Himari. Tentunya Yu pun di sini jadi kesal karena ia yang dipermainin sama Himari. Lantas kini Himari pun minta Yu kosongin hari Sabtu karena ia mau ngajak Yu ke suatu tempat. Tapi saat hari Sabtunya ternyata Yu malah jalan bareng kakaknya Himari yakni Hibari. Si Hibari ini energik banget, bahkan sampai nawarin Yu untuk nginep di rumahnya biar bisa fokus bikin aksesoris. Dan bahkan saking akrabnya, di sini Yu udah dianggap Hibari jadi adiknya sendiri. Selain itu yang agak mengejutkan, ternyata Hibari ini dulunya seangkatan dengan kakaknya Yu yakni Sakura ketika mereka yang masih duduk di bangku SMA. Lalu setibanya Yu di sebuah mall, Yu pun langsung ketemu sama Himari yang kepingin ngajak Yu jalan-jalan ke mall.
Tapi yang lebih mengejutkan rupanya Himari tak sendirian karena ternyata Himari juga ngajak Rin ke sini. Kemudian ketika mereka berada di kafe, di sini Yu pun jadi tiba bingung kenapa Himari ngajak Rin ikutan ke sini. Soalnya Yu sendiri masih baru kenal sama Rin. Lalu Himari bilang kalau Rin setuju buat jadi model aksesorisnya Yu. Yu yang tahu pun makin tambah bingung. Kirain Himari yang maksa-maksa Rin untuk jadi modelnya. Tapi ternyata karena Rin menyadari bahwa Yu yang punya toko aksesoris online bernama Yu, sehingga Rin pun pengen ngebantu dagangan dari Yu. Sekalian sebagai tanda terima kasih telah benerin gelangnya kemarin. Selain itu, Himari juga usul buat ngelakuin sesi pemotretan di toko roti keluarganya Rin aja. Karena dengan begitu bisa ngebuat suasana baru buat foto model aksesorisnya Yu. Rin yang tahu pun seketika terkejut karena tiba-tiba Himari ngusul pemotretan di tokonya. Lalu setelahnya mereka pun pergi ke tempat aksesoris agar bisa dijadiin referensi sama Yu. Tapi ya namanya juga tukang buat aksesoris. Tentunya Yu di sini sangat antusias dan ngebuatnya nggak tahan beli aksesoris yang bagus-bagus. Lantas kini Yu dan Himari nyoba mencocokin aksesoris motif apa saja yang cocok buat Rin. Lalu ketika hendak nyobain kalung buat Rin, di sini Himari sengaja meminta Yu buat ngebantu masangin kalung kepada Rin. Dan gak disangka rupanya Rin di sini gak keberatan, tapi mukanya di sini langsung berubah jadi merah. Tapi Himari di sini memang benar-benar gak bisa baca situasi di saat Rin yang tengah malu-malu karena Yu. Yang mana Himari di sini malah sengaja ngelawak dan bilang pada Rin bahwa Rin kelihatan seksi pakai baju biasanya ini. Sontak Rin pun langsung nyekek Himari, udah kayak orang yang lagi bawa seekor kucing. Lalu ketika di toko bunga, Rin pun ngeliat tumpukan bunga yang mirip dengan yang dulu pernah ia lihat. Tapi yang ngebuat Yu merasa bingung, di sini Rin seolah bilang sama Yu bahwa mereka dulu emang pernah ngeliat bunga itu dulu. Tapi Rin pun sontak berpaling dan mengatakan ia cuma salah omong. Lantas di sini Himari sengaja pergi bentar ninggalin Yu sama Rin karena sebenarnya ia mau jodohin Yu sama Rin biar temen cowoknya satu ini nggak jomblo terus-terusan. Kemudian Yu pun meminta maaf kepada Rin karena emang mulutnya Himari kayak nggak ada rem. Tapi yang mengejutkan ternyata dulu Himari nggak seaktif sekarang dan dulu Himari lebih sering ngabisin waktunya baca buku di rumah. Dan ibunya Rin meminta kepadanya buat nemenin Himari karena ngerasa kasihan sama Himari yang gak punya temen. Ternyata dibalik sifat konyolnya, rupanya Himari orangnya pendiam banget. Lalu karena Yu ngerasa gugup bersama Rin, di sini Yu berniat buat langsung pergi bayar bunga yang ia beli. Tapi tiba-tiba Rin malah nahan bajunya Yu buat nanya, kenapa kamu suka banget sama bunga? Lantas Yu pun di sini cerita, waktu SD dirinya pernah nyasar ke kebun botani dan ketemu cewek kecil yang juga nyasar. Lalu dia beliin bunga buat cewek itu sebagai oleh-oleh. Tapi karena bunga itu bisa layu, jadi dia kepengen bikin bunganya jadi awet. Dan sejak saat itu Yu makin suka bikin aksesoris bunga. Rin pun langsung connect dan dia pun langsung bilang bahwa dulu ia benci warna rambutnya. Tapi sejak hari itu dia merasa bahwa warna rambutnya nggak seburuk itu lagi, apalagi saat dipasangi sebuah bunga. Lalu Rin pun di sini juga bilang kalau bunga dari Yu dulu udah sampai ke cewek itu. Seketika Yu pun di sini jadi kaget karena ternyata cewek yang bersamanya dulu adalah Rin. Dan ternyata Rin lah yang jadi pemicu agar Yu bisa ngebuat aksesoris dari bunga. Dan kini mereka pun saling ngajak tukeran nomor WA. Di sisi lain, Himari keinget dengan ceritanya Rin soal anak cowok yang ngasih bunga di kebun botani. Himari pun mikir jangan-jangan itu Yu, dan ternyata Yu merupakan cinta pertama dari Rin. Dan sebenarnya Himari tadi sengaja pulang terlebih dulu karena ia mulai sadar ternyata Yu dan juga Rin memang udah jodoh sejak awal. Dan meskipun Himari telah bilang kalau dia mau ngedukung Yu dan juga Rin, tapi dalam hatinya malah jadi galau sendiri. Dan kalau nantinya Yu dan juga Rin makin deket, apa dia masih bisa ada di sampingnya Yu seperti dulu? Dan ya akhirnya cinta segitiga pun di sini mulai memanas. Kurang lebih kayak gitu alur cerita episode 2 dari anime ini. Menurut Mimin episode ini lumayan intens
tapi dibawain dengan cukup manis. Ada perkembangan hubungan, sedikit flashback yang menyentuh, dan tentu aja Himari yang selalu bikin suasana jadi hidup. Oke, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Dan sebelum penutup, kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.